Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Kak Elsa. Gimana hari ketiganya belajar di rumah? Seru nggak? Seru pasti. Terus adik-adik punya banyak kesempatan buat belajar bareng sama ayah dan bunda, sama adik dan kakak juga. Jadi kalau belajar tidak harus di sekolah, bisa di mana aja. Nah, karena ini hari ketiga, di hari Rabu ini Kak Elsa mau mencoba buat menceritakan cerita untuk adik-adik. Nih, Kak Elsa punya buku dari Kak Andi. Judulnya Bersih Itu Asyik loh. Saya mulai ceritanya ya. Nih, bersih itu asyik. Nih, ayo berkenalan. Nih, halo teman-teman. Di sini ada Shiha. Shiha itu usianya 5 tahun. Shiha itu artinya sehat. Aku bermain di taman kanak-kanak. Aku juga suka menggambar. Yang kedua, di sini ada adiknya, yaitu Alfa. Alfa usianya baru 4 tahun. Dia itu nama Alfa artinya bersih. Jadi Alfa dan Shiha itu artinya bersih dan sehat. Nah, Alfa juga bermain loh di taman kanak-kanak seperti adik-adik juga. Nah, Alfa ini punya kesukaannya bermain sepeda. Kemudian ini ada apa ini? Kupu-kupu. Kupu-kupunya punya nama loh, namanya Pupu. Pupu ini temannya Alfa dan Shiha. Kemudian ada ayah dan bundanya. Di sini ayah dan bunda Shiha selalu menemani Shiha dan Alfa untuk beraktivitas sehari-hari seperti adik-adik saat ini sedang di rumah. Yuk, kita mulai ceritanya. Nih, pada suatu hari Shiha dan Alfa sedang bermain sepeda. Nih, mereka lagi main sepeda. Kucuk, 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 kucuk. Kemudian saat di perjalanan Shiha dan Alfa melihat temannya lagi bersedih. Ada temannya lagi bersedih di pinggir jalan, namanya Doni. Terus akhirnya Shiha dan Alfa mencoba untuk mendekati Doni untuk mencari tahu Doni kenapa ya sedihnya. Terus Shiha dan Alfa mendekati Doni. Nih, ketika mendekati Doni, tidak lupa Alfa dan Shiha memarkir sepedanya agar tidak menghalangi jalan. Setelah memparkir, baru deh Shiha dan Alfa mendatangi Doni. Kemudian kata Shiha, Doni boleh minum dulu nih biar kamu tenang dan sakitnya tidak terasa lagi, jadi bisa berkurang, katanya kata Shiha gitu. Terus kata Alfa, kamu ada yang luka enggak Doni? Katanya kamu ada yang luka enggak? Kamu terlihat sedih tadi, kenapa? Katanya begitu. Terus kata Doni, enggak kok, enggak ada, aku tadi cuma sakit sebentar aja. Makasih ya kalian sudah mau menemani aku, sudah mau mendatangi aku tidak apa-apa, katanya gitu. Nih, kemudian setelah tadi Shiha dan Shifanya ngasih minum ke Doni, terus si Alfanya ngasih tahu, kita kan tadi sudah minum air yang dari botol ya, jangan lupa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita buang yuk, kata Alfa gitu. Terus mereka bertiga mendatangi tempat sampah karena di lingkungan manapun akan terdapat tempat sampah yang banyak. Jadi mereka mulai membawa botol yang tadi diminum untuk dibuang ke tempat sampah. Tapi saat perjalanan mereka melihat ini. Apa ini? Ya, ini ada kulit pisang. Kulit pisang itu berbahaya loh adik-adik kalau misalnya di jalan terus tidak diambil, karena kalau keinjek licin terus bisa jatuh dan terpleset. Jadi Alfa mengambil. Yuk kita buang kulit pisang ini. Kalau kita melihat sampah di jalan, kita harus mengambilnya. Jadi tidak ada orang terinjak, terjatuh, dan lingkungan akan selalu bersih, katanya gitu. Tuh, kulit pisang ini harus dibuang ke tempat sampah di tempatnya agar rapi, jadi tidak akan terpleset. Nih, kemudian ketika mereka bertiga sudah membuang sampah ke tempat sampah, Shiha juga menjelaskan kalau sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan loh, katanya gitu. Karena kalau nanti sampahnya dibuang sembarangan dan menumpuk, itu akan menyebabkan biang penyakit atau sumber penyakit, kata Shiha. Terus nanti kalau udah banyak sampah yang menumpuk, nanti lalat juga berdatangan, nyamuk juga jadi berdatangan, dan itu nggak baik buat lingkungan. Terus kata Shiha gini, betul Alfa, kamu benar, nanti lalatnya kan nanti bisa hinggap ke makanan ya. Kalau nanti lalatnya hinggap di makanan, nanti makanannya jadi kotor karena lalatnya sudah nempel di sampahnya. Nih kayak gini gambarnya, ya lalat-lalat pada nempel, mereka nempel di sampahnya. Terus kalau adik-adik lagi makan, lalatnya nempel juga, nanti kumannya nempel juga ke makanan dan dimakan sama adik-adik. Nih, kalau nanti kita membeli makanan yang sehat,
yang bersih dan tertutup, badan kita juga akan lebih sehat, kata Doni begitu. Jadi bisa terhindar dari penyakit, tidak mudah terkena penyakit. Nih, terus Doni juga ngomong, "Kakak, aku pernah loh melihat ada orang yang buang sampah ke sungai," katanya gitu. "Itu kenapa ya? Kenapa ada orang yang tega begitu?" Terus kata Siha gini, "Iya, itu juga nggak boleh, malah itu lebih berbahaya karena nanti sampah yang dibuang ke sungai dia bisa mengalir kemana aja. Jadi dia bisa menyumbat air, bisa jadi menghambat nanti arus airnya untuk pergi, untuk jalan. Jadi itu tidak boleh. Nanti kalau misalnya Doni kamu melihat ada orang yang masih buang sampah ke sungai, kamu harus mengingatkannya," katanya gitu. "Kamu harus saling mengingatkan antar sesama agar lingkungan ini menjadi bersih dan kita akan selalu tetap sehat." Nih, Siha juga menjelaskan kalau membuang sampah di sungai itu adalah salah satu penyebab dari banjir. Sekarang ini kan banyak banget loh adik-adik, di mana-mana sekarang masih ada yang banjir. Di Jakarta banjir, terus kalau di Bandung, di Dayakolot itu juga suka banjir. Kenapa? Nah, itu salah satunya karena karena banyak yang suka buang sampah sembarangan. Nanti kalau air hujan turun, terus masuk ke sungai, sungainya tidak bisa menampung airnya karena banyak sampah di sungainya tuh. Jadi si airnya malah menampung sampah, terus airnya jadi kotor gini, jadi coklat-coklat, jadi hitam, dan nanti jadi mampet. Maka dari itu air tidak bisa mengalir ke tanah. Jadi tidak boleh kita membuang sampah sembarangan. Terus kata Alfa gini, "Wah Kak, coba lihat itu di taman banyak sekali bekas-bekas sampah dan makanan dan botol-botol minuman. Kita harus gimana itu, banyak sekali sampahnya." Terus kata Doni gini, "Oh iya ya, itu banyak sampahnya. Karena kita sekarang lagi jalan, gimana kalau kita datengin terus kita pungutin sampahnya? Karena kita yang melihat, berarti kita juga yang harus membuang. Jangan menunggu orang lain untuk membuang sampah sembarangan. Jangan nunggu orang lain untuk membuang sampah, nanti tidak ada yang membuang. Lebih baik kita saja yuk," katanya gitu. "Iya, ya sudah, mulai kita aja yang mulai membuang sampah ke tempatnya ya. Biar nanti yang lain kalau melihat bisa mengikuti, jadi lingkungannya bersih." Ini juga ada lagi. Kata Pupu, ini binatang kupu-kupu. Di sini diceritainnya, Pupu berpikir bahwa anak yang baik itu harus bisa menjaga lingkungan, karena lingkungan yang bersih, lingkungan yang terjaga akan membawa kita ke pola hidup yang lebih sehat, lebih bersih, lebih optimal untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Salah satunya adalah banjir. Tuh kata Alfa gini, "Yuk kita bersihin yuk sekarang." Karena kalau kita sudah bisa membersihkan lingkungan kita, nanti kita akan diikuti oleh orang lain, oleh teman-teman kita juga. Jadi semua orang bisa hidup sehat dan bisa buang sampah pada tempatnya dan terhindar dari segala bentuk penyakit. Nih. Terus Siha juga mengasih pesan loh adik-adik, buat adik-adik semua. Kata Siha, bersih itu asyik loh teman-teman, karena dari bersih, kita bisa melihat nih, ada perbandingan gambarnya. Nih, perbandingan lingkungan yang bersih yang di bawah dan lingkungan yang tidak bersih atau tidak dirawat. Bisa dilihat kalau yang bersih kan enak, di rumah juga adik-adik nanti kalau misalnya mau bermain di lantai juga enak, tidak perlu khawatir akan kotor atau kuman. Terus di taman juga lebih bersih, adik-adik bisa bermain sepeda, bisa bermain dengan teman-teman dan berkumpul. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan. Gitu deh adik-adik, ceritanya selesai. Jadi intinya, mulai hari ini dan seterusnya kita harus selalu menjaga kebersihan, mulai dari diri sendiri, kemudian ajak lingkungannya atau teman-teman yang lain, orang tua, adik dan kakak untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah sembarangan. Nah, karena sekarang juga banyak musim penyakit adik-adik, mau itu flu, demam, kemudian penyakit lainnya, kita juga harus selalu hidup sehat. Hidup sehat itu harus dijaga dari diri sendiri dan lingkungan. Jadi adik-adik harus selalu tetap
Semangat, tetap menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa loh adik-adik, pola makan yang sehat dengan makan sayur dan buah itu juga bisa menambah kekebalan tubuh kita, jadi kita tidak mudah terserang penyakit. Gitu deh, sekian dari Kak Elsa. Mudah-mudahan cerita hari ini bisa menemani adik-adik belajar di rumah. Dadah!